Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemeriksaan jantung, di mana dalam pemeriksaan ini akan terdiri atas 3 pemeriksaan nih Pak ya, yaitu pemeriksaan auskultasi jantung, pemeriksaan tekanan vena jugularis, dan pembacaan hasil foto X-ray yang telah Bapak lakukan sebelumnya. Namun sebelumnya saya memohonkan kepada Bapak untuk membuka pakaian Bapak pada bagian atas. Apakah bersedia? Bersedia. Apabila Pak bersedia, Pak silakan untuk menyiapkan diri dari ke bed yang telah saya sediakan. Saya akan melakukan tindakan cuci tangan sebelumnya. Baik, sebelum melakukan pemeriksaan, maka saya akan melakukan tindakan aseptik yang berupa cuci tangan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan. Baik, pertama saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi jantung. Baik Bapak, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi jantung, di mana untuk menilai apakah suara jantung Bapak dalam keadaan normal ataupun tidak. Di sini Bapak silakan untuk tidur secara rileks dan tenang saja. Kemudian di sini saya mengatur posisi Bapak dalam posisi 30 derajat. Kemudian dalam pemeriksaan auskultasi ini nantinya saya akan mengatur posisi Bapak dalam posisi tidur terlentang, tidur miring, ataupun duduk sedikit membungkuk nih Pak ya. Baik, di sini pertama saya akan melakukan pemeriksaan dengan posisi tidur terlentang. Sebelumnya saya akan menggunakan stetoskop terlebih dahulu. Kemudian saya akan menghangatkan stetoskop terlebih dahulu. Baik Bapak, pertama saya akan melakukan pemeriksaan pada katup mitral, yaitu terletak pada apex cordis. Pertama dengan posisi terlentang. Baik Bapak, posisi kedua Bapak silakan untuk tidur miring hadap ke tembok. Baik, mohon maaf nih Bapak. Baik Bapak, silakan untuk kembali. Selanjutnya Bapak silakan untuk duduk Pak. Baik, agak sedikit membungkuk ya Pak ya. Baik. Baik, Bapak silakan untuk tidur kembali. Baik, setelah saya melakukan pemeriksaan pada katup mitral, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada katup pulmonal, di mana katup pulmonal ini terletak pada ICS 2 pada bagian sebelah kiri. Baik, saya akan lanjutkan pada katup aorta pada ICS 2 pada sebelah kanan. Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan pada pemeriksaan katup trikuspid, yaitu pada ICS atau sela iga keempat dan 5 pada bagian kiri. Baik Bapak, di sini pemeriksaan auskultasinya telah selesai ya Pak ya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana hasil yang saya dapatkan. Di mana dalam pemeriksaan auskultasi ini saya mendapatkan irama jantung Bapak sudah dalam keadaan yang teratur dengan frekuensi yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, yang artinya tidak terdapat bradikardi ataupun takikardi. Kemudian bunyi jantung 1 dan bunyi jantung kedua terdengar tunggal reguler dengan intensitas yang kuat, dan tidak terdapat adanya suatu suara pecah-pecah ataupun suara jantung yang abnormal. Dapat dinyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan auskultasi ini sudah dalam keadaan yang normal. Sekian pemeriksaan dari pemeriksaan auskultasi jantung Bapak. Pemeriksaan kedua adalah pemeriksaan tekanan vena jugularis. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melanjutkan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan tekanan vena jugularis,
Di mana dalam pemeriksaan kali ini, pertama saya akan menentukan dari titik kolaps Bapak pada posisi tidur telentang tanpa bantal. Baik, di sini saya tidak menemukan titik kolapsnya ya Pak ya. Kemudian saya akan mengatur posisi Bapak dalam posisi 30 derajat. Bapak silakan untuk duduk terlebih dahulu ya Pak ya. Baik, Pak silakan duduk kembali. Baik, di sini untuk menentukan dari titik kolaps, Bapak silakan untuk nengok sebelah kiri, Pak. Baik, di sini pertama saya akan menentukan titik kolaps terlebih dahulu dengan cara melakukan bendungan vena ataupun menekan pada di bawah angulus mandibula. Baik, kemudian saya akan melakukan bendungan vena dengan cara mengerutkan vena ke bagian bawah untuk menentukan dari undulasi vena. Baik, di sini saya sudah menentukan dari titik kolaps Bapak. Baik, selanjutnya saya akan menentukan dari angulus Ludovici. Baik, karena saya sudah menentukan dari angulus Ludovici, selanjutnya saya akan meletakkan mistar pertama pada angulus Ludovici. Kemudian, saya akan memproyeksikan mistar kedua pada titik kolaps yang telah saya dapatkan sebelumnya. Baik, Bapak, di sini Bapak silakan untuk kembali, Pak. Baik, di sini saya akan menjelaskan ya, Pak ya, bagaimana hasil yang saya dapatkan dari pemeriksaan tekanan vena jugularis. Di sini saya mendapatkan bahwa hasil proyeksinya yaitu 2 cm. Di mana apabila saya jumlahkan yaitu mendapatkan hasil 7 mm Hg. Di mana 7 ini didapatkan dari 5 plus 2, yaitu 5 diasumsikan dari jarak angulus Ludovici dengan atrium kanan, dan 2 saya dapatkan dari hasil proyeksi yang telah saya lakukan sebelumnya. Di sini saya menyatakan bahwa dari pemeriksaan tekanan vena jugularis Bapak sudah dalam keadaan yang normal, yaitu kurang dari 8 mm Hg, yang artinya Bapak tidak memiliki adanya suatu indikasi gagal jantung kanan. Baik Bapak, pemeriksaan dari tekanan vena jugularis sudah dalam keadaan normal dan pemeriksaan telah selesai. Baik, pemeriksaan telah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan aseptik kembali. Tindakan aseptik telah selesai dan saya akan lanjutkan pada penjelasan dari hasil pemeriksaan. Baik, pemeriksaan yang ketiga adalah pembacaan hasil foto X-ray. Di mana dalam foto ini sebelumnya saya akan memasang pada lightbox dengan benar. Kemudian dalam foto X-ray ini kita bisa lihat yaitu proyeksi foto posterior anterior atau proyeksi foto PA dengan marker yang telah dijelaskan yaitu R ataupun right. Di sini dalam hasil foto X-ray identitas pasien tidak ada sehingga hasil foto X-ray dinyatakan tidak lengkap. Seharusnya dalam foto X-ray terdapat identitas pasien yang berupa nama, umur, jenis kelamin, dan nomor rekam medis. Selanjutnya, saya akan mengidentifikasi apakah foto ini bisa diidentifikasi atau tidak. Di mana terdapat beberapa persyaratan, yaitu yang pertama, area foto, kedua, kesimetrisan, ketiga, inspirasi, dan yang keempat adalah kondisi sinar X ataupun densitas. Di sini, persyaratan yang pertama yaitu area foto. Area foto X-ray ini sudah mencakup dari seluruh kapung toraks, di mana terlihat bahwa terdapat lapang paru kanan dan lapang paru kiri. Kemudian, persyaratan yang kedua adalah kesimetrisan, di mana foto X-ray ini sudah dalam keadaan yang simetris dengan processus venosus ataupun jarak processus venosus dengan bagian medial dari os clavicula memiliki jarak yang sama. Persyaratan yang ketiga adalah inspirasi,
di mana dalam foto X-ray ini dinyatakan bahwa inspirasi dalam keadaan yang maksimal, di mana sudah terlihat IGA ke-9 dan IGA ke-10. Persyaratan yang keempat yaitu kondisi sinar X. Kondisi sinar X pada foto X-ray ini dinyatakan sudah cukup, di mana kita bisa melihat vertebra thoracalis ketiga dan keempat. Selanjutnya, saya akan mengidentifikasi dari bentuk dan ukuran jantung, di mana bentuk dari jantung pasien yaitu berbentuk seperti buah pir yang artinya sudah dalam keadaan yang normal. Selanjutnya, ukuran dari jantung pasien dapat diukur dengan menggunakan CTR. Dalam CTR ini terdapat beberapa komponen yaitu garis tengah, DT1, T1 dan T2. Di sini saya akan menentukan terlebih dahulu garis tengah pada foto X-ray ini, di mana garis tengah dapat kita tarik ke arah bawah dari arah trakeal. Kemudian saya akan menentukan dari DT1. DT1 merupakan diameter transversal pada kafum toraks. Baik, di sini saya mendapatkan bahwa DT1 yaitu 12,5 cm. Selanjutnya, saya akan mengidentifikasi dari T1. T1 merupakan jarak terjauh dari garis tengah ke bagian jantung pada bagian kiri. Di sini saya menemukan T1 yaitu 3,5 cm. Selanjutnya, T2 adalah jarak terjauh dari garis tengah menuju ke batas jantung pada bagian kanan. Di sini saya mendapatkan T2 yaitu 2 cm. Kemudian di sini saya akan memasukkan angka-angka tersebut dalam sebuah rumus CTR yaitu T1 ditambah T2 dibagi dengan DT1 dikali 100%. Di sini hasil CTR yang saya dapatkan yaitu 44% dan kurang dari 50%, sehingga dapat dinyatakan bahwa ukuran jantung pasien sudah dalam keadaan yang normal dan tidak terdapat adanya suatu kardiomegali karena hasil CTR yang didapatkan kurang dari 50%. Apabila hasil CTR yang ditemukan lebih dari 50%, maka dinyatakan pasien mengalami kardiomegali. Selanjutnya, saya akan mengidentifikasi dari segmen-segmen anatomis jantung. Di mana di sini segmen-segmen anatomis jantung sudah dalam keadaan yang normal dan tidak terdapat adanya suatu dilatasi, baik dilihat dari batas kanan maupun batas kiri, dengan pinggang jantung yang normal dan melengkung. Kemudian, saya akan mengidentifikasi dari knop aorta. Terdapat beberapa komponen dalam mengidentifikasi dari knop aorta, yaitu A1 dan A2. A1 merupakan jarak terjauh dari garis tengah menuju ke aorta pada bagian sebelah kiri. Baik, di sini saya mendapatkan hasil 1,5 cm. Kemudian A2 merupakan jarak terjauh dari garis tengah menuju ke aorta pada bagian kanan. Baik, di sini saya mendapatkan jarak yaitu 1,5 cm, di mana hasil penjumlahan dari A1 dan A2 yaitu 3 cm. 3 cm ini menyatakan bahwa pasien tidak mengalami dilatasi aorta ataupun elongasi aorta. Di mana apabila pasien mengalami dilatasi aorta, maka hasil dari penjumlahan A1 dan A2 lebih dari 4 cm. Dan apabila pasien mengalami elongasi aorta, maka penjumlahan dari A1 dan A2 kurang dari 2 cm ataupun kurang dari 1 cm. Di sini juga kita bisa melihat bahwa apes cordis dari pasien sudah dalam keadaan yang normal, yaitu tertanam. Selanjutnya, saya akan mengidentifikasi dari hilus pasien, di mana hilus pasien sudah dalam keadaan yang normal, di mana hilus kiri lebih tinggi daripada hilus kanan.
Kemudian dalam pemeriksaan hilus ini, saya juga akan mengidentifikasi dari RDPA. RDPA kurang dari 17 mm, di mana bisa dilihat dalam foto ini, yang artinya bahwa pasien tidak mengalami suatu dilatasi dan masih dalam keadaan yang normal. Selanjutnya, saya akan mengidentifikasi dari corakan vaskuler paru, di mana dari hasil foto X-ray ini, corakan vaskuler paru pada pasien lebih ramai pada bagian lapang paru pada bagian bawah daripada lapang paru pada bagian atas. Kemudian di sini corakan vaskuler paru pada bagian perifer lebih kecil daripada corakan paru pada bagian medial, yang artinya corakan vaskuler paru pasien dalam keadaan yang normal. Selanjutnya, saya akan mengidentifikasi dari parenkim dan sinus pada pasien, di mana di sini tidak terdapat adanya suatu perkabutan parahilar, yang artinya pasien tidak mengalami edema. Kemudian bisa dilihat di sini, sudut costophrenikus tidak dalam keadaan yang tumpul dan tidak berkabut, yang artinya tidak terdapat efusi pleura. Jadi, dari hasil pemeriksaan X-ray yang telah saya jelaskan sebelumnya, di sini didapatkan kesan dari foto ini dalam keadaan yang normal dan tidak terdapat adanya suatu dilatasi ataupun kardiomegali. Sekian dari pembacaan hasil foto toraks. Baik Bapak, pemeriksaan telah selesai, di mana dalam hasil pemeriksaan ini, dalam pemeriksaan auskultasi sudah dalam keadaan normal, kemudian pemeriksaan tekanan vena jugularis sudah dalam keadaan normal, dan hasil foto X-ray juga sudah dalam keadaan normal nih Pak ya.